Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bedah Film. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film berjudul Reminiscence. Reminiscence merupakan film action thriller rap oleh Lisa Joy, co-kreator dari film ternama Westworld. Kisah ini menampilkan Hugh Jackman sebagai Nick Bannister yang merupakan seorang investigator. Menceritakan tentang masa depan yang penuh kekacauan dan nostalgia menjadi cara manusia untuk kabur dari kekacauan itu. Dengan bantuan mesin, kegiatan bernostalgia benar terasa dan nyata seperti hidup di masa lalu. Sebelum memulai, saya ingin mengingatkan kembali bahwa ini merupakan konten berspoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, sebaiknya menonton filmnya dulu agar pengalaman menonton jauh lebih baik. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Tak usah berlama-lama lagi, ini dia alur cerita film Reminiscence. Film dibuka dengan memperlihatkan keadaan setelah perang di Miami dan di mana air laut pasang membanjiri kota. Kemudian Nick bekerja menemui kliennya bernama Hank. Hank datang karena merindukan tempat lamanya dan juga rindu terhadap anjingnya. Awalnya tangki itu digunakan untuk alat interogasi, namun sejak saat itu nostalgia berubah menjadi gaya hidup, dan bagi Nick dan juga Watts itu adalah pekerjaannya. Elsa, klien mingguan, selalu datang dengan memori kenangan yang sama. Kemudian Watts memberikan file memori kenangan itu untuk ditonton kembali oleh Elsa. Namun ia tidak menginginkan file itu dan mengatakan bahwa itu tidak sama. Karena ketika dalam tangki bisa terasa momen kenangan itu. Saat Nick akan pulang, kemudian datang satu klien. Wanita itu bernama May dan bercerita bahwa ia kehilangan kuncinya saat pulang bekerja. Kemudian Nick terlihat tertarik dengan May. Mereka berdua berkenalan. Kemudian Nick kembali mengarahkan dengan suaranya. Dan kenangan itu muncul yang dimana May menyimpan kuncinya di tas. Kemudian May pergi ke acara pertunjukan dan bernyanyi lagu yang dimana sangat tidak asing bagi Nick. Setelah selesai, ternyata May meninggalkan antingnya di tempat Nick. Nick datang ke kantor kejaksaan. Di sana ia menemui Avery dan rekan kerja lainnya. Walter Stillpan adalah tuan tanah paling terkenal di Miami. Ia ingin membeli tanah dengan harga yang murah. Stillpan diduga terlibat dalam pembakaran gedung, namun Stillpan mengelak. Avery percaya bahwa itu dilakukan orang-orang dari Stillpan. Kemudian Avery mengatakan bahwa hukum tidak berlaku untuk orang kaya seperti Stillpan. Nick pergi ke Coconut Club, di mana ia melihat May yang sedang bernyanyi. Nick mengembalikan anting milik May. Nick menanyakan kenapa May pada saat itu menangis sebelum tampil. May menjawab bahwa ia gugup karena menggunakan gaun bekas. Kemudian Nick mengantar May pulang. Setelah itu Nick terbangun di rumah May. Mereka berdua mengobrol di lantai atas. Setelah itu tiba-tiba May menghilang. Dan ternyata Nick sedang berada di tangki dan menggunakan mesinnya untuk diri sendiri. Watts datang dan melepaskan alat di kepala Nick. Selama berbulan-bulan Nick menggunakan tangki itu untuk menghidupkan kenangan bersama May. Watts meminta Nick untuk melepaskan masa lalu itu. Tangki itu sudah sepi pelanggan. Bahkan Elsa pun tidak datang kembali seperti biasanya. Kemudian Watts memberitahu bahwa Avery memiliki pekerjaan untuknya dan untuk Nick. Nick mencoba melupakan May, namun kenangan itu selalu menghantui. Nick mencoba mencari May ke beberapa tempat. Setelah itu kemudian ia mengambil file
dan ia langsung masuk ke dalam tangki. Kemudian muncul kenangan Nick bersama May. Mereka berdua terlihat bahagia saat itu. Nick mengajak May pergi ke suatu tempat. Kemudian dering berbunyi dan terdengar suara seseorang di pintu. Namun Nick mengatakan bahwa sedang tutup. Kemudian ia keluar dan menemukan anting milik May. Nick dan Watts menemui Avery dan mengenalkan seseorang bernama Fox yang merupakan pengedar narkoba. Kabarnya orang itu bekerja untuk gembong narkoba dari New Orleans bernama Saint Joe. Sudah 12 jam berlalu, tidak ada tanda-tanda informasi dari Fox. Nick mencoba pendekatan dengan cara lain, dan kemudian kenangan itu muncul di mana Fox menemui Joe. Kemudian tiba-tiba May muncul dan bernyanyi. Kejadian itu ternyata lebih dari 5 tahun yang lalu. Kemudian Joe dan May berkenalan. Joe menawarkan narkoba baka. Kemudian Fox mengatakan bahwa May tidak cocok di tempat ini. Lalu tiba-tiba Joe menyerang Fox dan menyuruh Fox meminta maaf pada May. Di situ juga ada polisi suruhan Joe yang korup. Kemudian Joe merayu May untuk memakan baka. Baka itu kemudian ditelan. Saat diperintah kembali oleh petugas lain, tiba-tiba Fox kejang-kejang. Nick meminta biarkan dirinya yang profesional mengarahkannya. Nick mengarahkan untuk mencari informasi tentang May. May sedang bersama dengan Joe. Kemudian May bercerita bahwa ia bangkrut. May menjadi pecandu narkoba baka. Kemudian Fox menemukan baka yang dicuri May dari Joe. Kemudian tiba-tiba May menyerang Fox. Kemudian Nick kembali ke masa lalu, yaitu ke New Orleans. Nick menemui Joe di klubnya, melakukan pembicaraan bisnis. Kemudian Joe mengatakan bahwa Lorenzo telah mati karena resiko pekerjaannya. Kemudian Nick tiba-tiba dipegang oleh anak buah Joe, dan Nick dijatuhkan kepalanya ke dalam air akuarium. Lalu Joe menanyakan apa yang dilakukan Nick. Kemudian Nick menjawab bahwa ia mencari May. Joe mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat May lagi setelah May pergi bertahun yang lalu. Kemudian tiba-tiba datang Watts dan melawan Joe beserta anak buahnya. Kemudian Watts menembak akuarium itu, dan Nick kemudian melawan dan menancapkan suntikan ke anak buah Joe. Kemudian Joe pun tewas setelah ditembak Watts. Nick kemudian terbangun, melepaskan alat tangki itu. Kemudian ia menyadari bahwa May mengambil sesuatu dari Nick. Nick merasa May menipunya dan menginginkan sesuatu. May bertemu dengan Watt dan memberikan sesuatu untuk Nick dan juga Watt. May bercerita bahwa ia dulunya pecandu baka saat di New Orleans. Mereka mengobrol dan Watt sembari mabuk. Kemudian Watt meninggalkan May ke tempat lain. Namun kemudian May langsung pamit pergi. Nick kecewa karena Watts tidak bercerita tentang kejadian itu. Nick marah juga karena Watts mabuk dan tidak menjaga tempatnya. Kemudian Nick memperlihatkan bahwa May mengambil sesuatu di dalam lemari besi. Ternyata May telah mempelajari itu semua. Setelah dicek, ternyata file milik Elsa Karin yang hilang. Kemudian Nick pergi ke pasar terapung di taman dan menanyakan ke beberapa orang tentang Elsa. Kemudian salah satu dari orang itu memberikan informasi. Kemudian Nick mengejar orang itu. Nick mengatakan bahwa ia ingin membantu permasalahan Elsa. Namun wanita itu bercerita bahwa Elsa sudah mati dibunuh oleh polisi. Ternyata Elsa memiliki anak bernama Freddy. Dan Freddy dibawa oleh seorang wanita berambut merah. Nick mendatangi suatu tempat. Kemudian ia diserang oleh orang itu. Orang itu mengatakan untuk melupakan May karena May sudah melangkah dan menyarankan Nick melakukan hal yang sama. Kemudian mesin tangki itu dijeda oleh Watts dan Nick meminta untuk dilanjutkan.
Nick dengan keras ingin melanjutkan perjalanan kenangan itu demi mencari petunjuk. Namun hal itu ditolak oleh Watts karena berbahaya dan meminta Nick melupakan itu. Setelah diselidiki oleh mesin, ternyata lelaki tadi adalah polisi suruhan Joe. Banyak orang berdemo di kota menginginkan peraturan tanah diturunkan. Nick terlalu lama di dalam tangki sehingga tidak tahu informasi bahwa Walter Silpan mati beberapa hari yang lalu. Kemudian Watts bercerita bahwa anak Silpan bersama wanita janda itu akan mewarisi segalanya. Watts telah berbicara dengan Avery. Kemudian Watts memberitahu pada Nick tentang Cyrus Bothe yang dulu bekerja dengan Joe. Tetapi mereka berselisih dan Cyrus pindah ke Miami. Watts mengatakan bahwa kekasih Elsa adalah Walter Silpan. Nick berencana menemui Cyrus, maka dirinya akan menemukan May. Sebelum pergi, Watts mengatakan bahwa Nick dibutakan oleh May. Kemudian Nick menyinggung Watts bahwa ia memang mengejar sesuatu di hidupnya, namun Watts tidak. Nick mengatakan bahwa Watts lari dari putrinya sendiri. Mereka berdua terlibat cekcok. Nick meminta Watts pergi dan Nick akan menyarankan Watts kepada temannya dan memberikan pekerjaan baru yang lebih bagus. Watts mengatakan bahwa Nick terlalu terobsesi dengan May. Watts meminta Nick untuk biarkan polisi yang mengusut semua itu. Namun Nick yakin polisi tidak akan pernah mengusutnya. Watts meminta Nick untuk menghentikan semua ini dan tetap menjalani hidup di masa kini. Namun Nick tetap dengan pendiriannya dan melanjutkan pencarian. Nick mendatangi tempat Silpan dan memakai pakaian yang disediakan. Kemudian Nick menghampiri janda itu bernama Tamara. Kemudian Nick memberitahu bahwa anak Walter sudah besar dan berbicara tentang Cyrus dan mengatakan di mana orang itu. Kemudian Nick menarik Walter untuk melihat cermin. Nick mengatakan bahwa Silpan berselingkuh dengan Elsa. Tamara mengatakan bahwa Silpan memerintahkan Cyrus membunuh Elsa dan Freddy. Kemudian datang Sebastian, anak Silpan, dan memanggil petugas keamanan. Kedua orang itu membawa Nick keluar. Ketika akan ditembak, petugas itu akhirnya tidak menembak mati Nick. Nick cukup mendapatkan informasi dari Tamara. Kemudian ia datang ke tempat pabrik daur ulang tua. Kemudian Nick melihat wanita mirip May dan mengikutinya. Ternyata di situ ada Cyrus bersama wanita tadi. Nick meminta Cyrus memberitahu di mana May. Namun Cyrus kemudian berlari dan Nick mengikutinya. Kemudian mereka berdua bertarung dan Cyrus kembali kabur dengan melompat. Nick kemudian menyusul. Kemudian mereka kembali bertarung dengan sengit hingga terjatuh dari tangga. Setelah cukup lama, kemudian Cyrus terbawa tenggelam bersama piano. Nick kemudian ikut ke dalam air menyelamatkan Cyrus yang terjebak demi mendapatkan informasi. Kemudian saat ingin kembali ke atas, Nick ditarik dan kembali bertarung. Kemudian Nick berhalusinasi tentang May dan ia langsung naik ke atas dan menusukkan suntikan bius kepada Cyrus. Nick membawa Cyrus dan dimasukkan ke dalam tangki. Kenangan itu muncul di mana Cyrus menemui May, sekaligus bekerja sama untuk melakukan sesuatu hal kepada Nick. May mendatangi Hank yang merupakan teman lama Nick. May memberikan baka dan menanyakan segala tentang Nick, tentang wanita yang disukai dan musik apa yang didengarkan. Hank memberitahu semua kepada May. Kemudian Cyrus mendatangi Elsa dan mengatakan bahwa Elsa terlibat dengan orang yang salah. Kemudian Cyrus langsung menusuk Elsa. Kemudian May datang untuk menyelamatkan Freddy dari Cyrus. Kemudian May membawa pergi Freddy menggunakan perahu. Kemudian kenangan lain memperlihatkan May yang datang ke tempat Nick. Namun Nick mengatakan bahwa sedang tutup. Kemudian datang Cyrus. Cyrus berencana membawa May dan Nick. Namun May memohon agar membawa dirinya saja dan jangan menyakiti Nick yang tidak tahu apa-apa.
Kemudian Nick sadar dengan kenangan itu. Begitu keluar, Mei sudah pergi dengan Cyrus, dan Mei mengatakan bahwa ia cinta terhadap Nick. Cyrus memaksa Mei memakan baka dan meminta memberitahu di mana Freddy. Kemudian Mei berbicara ketika bersama dengan Nick kepada Cyrus. Nick kemudian masuk ke dalam ilustrasi kenangan itu, seakan mereka saling terlibat. Mei sangat ingin bercerita kepada Nick, namun ia takut. Mei sangat mencintai Nick. Kemudian Nick memohon meminta Mei bertahan. Namun Mei memakan baka dengan dosis yang besar. Kemudian ia langsung melakukan bunuh diri demi menghindar dari Cyrus. Nick menangis sejadi-jadinya. Kemudian Nick mengarahkan bisikan kepada Cyrus tentang segala rasa kesakitan terburuk yang dirasakan Cyrus. Kemudian Cyrus kejang-kejang dan Nick menaikkan voltage agar menyiksa dan membakar Cyrus. Nick kemudian mendatangi Sebastian. Nick mengetahui bahwa Sebastian menyewa Cyrus untuk membunuh Elsa dan juga Freddy agar warisannya disimpan Sebastian sendiri. Nick ternyata mengambil ponsel milik Cyrus dan mengatakan bahwa Sylvan yang telah mati tidak akan pernah bisa menjawab telepon. Kemudian Nick menelpon nomor itu dan benar HP Sebastian berbunyi. Kemudian Nick memberitahu bahwa saudara tiri Sebastian, Freddy, masih hidup dan akan segera dijemput polisi di lepas pantai Cay. Nick mengatakan bahwa tak lama lagi polisi akan datang mendatangi Sebastian. Kemudian Sebastian menodongkan pistol kepada Nick. Namun Nick terlihat santai dan menyuruh Sebastian menembak dirinya. Kemudian Sebastian menodongkan pistolnya kepada dirinya sendiri karena ia tak ingin dibawa oleh polisi. Ketika ingin menembak kepalanya sendiri, akhirnya ia tidak jadi bunuh diri. Nick mendatangi Watts di tempat kerjanya dan mengatakan jujur bahwa ia membakar seseorang. Namun Watts menganggap itu lelucon Nick. Kemudian Nick memberikan file Elsa dan juga Cyrus dan meminta file itu diberikan kepada Avery. Nick juga meminta Watts agar menemui putrinya karena masih ada waktu. Nick kemudian menghidupkan mesin tangki, pergi untuk perjalanan kenangan. Nick memasukkan file dan langsung masuk ke dalam tangki. Kemudian kenangan itu muncul, Nick bersama dengan Mei. Kini Nick kembali melihat dan merasakan kebersamaannya dengan Mei. Setelah bertahun-tahun lamanya, Watts datang ke tempat Nick. Watts yang kini sudah memiliki cucu melihat Nick yang sedang merasakan momen kenangan lamanya. Watts bercerita pada cucunya bahwa ia dan Nick memilih akhir yang berbeda, di mana ia menatap masa depan, sedangkan Nick menatap masa lalu. Pada scene terakhir, Nick bercerita kepada Mei tentang sepasang kekasih yang hidup bahagia selamanya, dan film pun selesai. Di pekan pertamanya rilis, film ini tidak begitu meyakinkan dalam hal pendapatan, dengan hanya mengumpulkan kurang dari 2 juta US dollar dari 3.265 bioskop Amerika Utara di tengah pandemi. Walaupun begitu, rating di salah satu situs ini sangat bagus dengan mendapatkan rating 8 dan wajib kalian tonton secara utuh. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Jika kalian suka silahkan like. Dan buat yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.